Berapa banyak gol dalam 2 tahun? Jadi begini. Ya, cerita awal dulu. Karena memang pesantren alat, jadi memang tidak lazim memakai baju koko dan sebagainya. Akhirnya memakai kaos. Nah, kebetulan pada saat itu saya memakai kaos Liverpool dan Real Madrid. Kenapa nggak Barca? El Nino. Aduh, Barca ntar dulu. Ini fans garis keras ini Real Madrid ini. Aduh, mudah-mudahan tidak tersinggung tuh pendukung Barca ya. Iya. Pada saat itu. Nah, melihat orang Tangerang pakai kaos bola langsung, akhirnya didapuk menjadi striker pada saat permainan sepak bola. Dan ternyata selama 2 tahun di sana 2 gol, Bang Abi. 2 tahun, bukan 2 game ya. 2 tahun 2 gol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kita ucapkan selamat datang buat abangku yang sudah lama tidak berjumpa. Ini Bang Kon. Gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah ya. Udah kayak Jepati ya. Ya, begitulah Bang Abi. Oke, sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih dulu nih Bang Abi. Kepada Cecere Motor yang sudah support acara Ruang Cerita pada saat ini. Luar biasa sekali. Cecere Motor adalah jual beli motor, apa saja jenis motornya. Teman-teman juga bisa langsung nanti bisa hubungi ketika minat dengan motor-motor yang sedang diinginkan. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Eklo yang sudah support acara Ruang Cerita ini. Mungkin Bang Abi kita langsung nih. Iya, Bang Ahmad. Ngobrol sama abang kita, Masya Allah. Udah lama ya. Ya Bang, jadi emang kita tampil berbeda. Kebetulan saat ini abang berada di Ruang Cerita Bang. Iya, bintang tamu. Bintang tamu, Ustadz Ukon gitu. Mungkin orang tahu saya itu beberapa subscriber ya, mengetahui saya itu berada terus bareng sama Bang Ukon. Cuman di channel yang berbeda gitu. Mungkin teman-teman di Maru Channel itu kan masih belum mengetahui siapa sebenarnya sosok dari Ustadz Ukon. Apakah dia seorang Superman? Apakah Ultraman? Gitu. Mungkin bisa perkenalan diri dulu dong. Dulu kan taunya Ustadz Ukon, tapi nggak tahu nama aslinya siapa gitu kan. Belum tahu ini. Dia buat yang lain gitu loh. Teman-teman sahabat Maru Channel kan belum tahu. Iya. Agak sulit memang namanya ya. Tapi sebenarnya ini obrolan khawatir ini. Kita main pinggir jurang nggak apa-apa, Pak Ustadz. Aman-aman aja sih sebenarnya. Gitu ya. Iya, jadi sahabat Maru Channel ya, di Ruang Cerita ini alhamdulillah dikasih kesempatan untuk jadi bintang tamu di sini, luar biasa sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pribadi nama saya itu Abdul Muiz Asyauqoni. Panjang berarti. Panjangnya, pendeknya. Biasa dipanggil ya Muiz atau Ukon lah gitu. Ada yang ngomong Ukon, Purkon, Sukron, berbagai macam itu. Tak apalah, tak apa. Tapi memang pemberian orang tuanya adalah Abdul Muiz Asyauqoni gitu. Seperti Bang Abi Ahmad Syatibi. Ya memang nama itu bagian dari hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya. Jadi maaf ya sedikit kita meluas ke ranah agama ya. Ada sabda baginda Nabi, hakul waladi alal walidi ayyuhsina ismahu. Di antara haknya anak yang harus ditunaikan orang tuanya adalah memberikan nama yang bagus. Benar. Dan nama itu haruslah mengandung arti yang bagus dan sisipan doa. Nah, orang tua memberikan nama saya Abdul Muiz Asyauqoni. Itu tapaulan atau meniru agar ketepaan berkah nama dari anak guru dari orang tua. Sama seperti saya Abdul Muiz Asyauqoni, putra daripada almarhum almarhumlah Abi Kiai Musa Sarkawi Cijantra. Jadi seperti itu. Berarti memang orang tua mengharapkan dengan nama itu
kecipratan, Nah, seperti itu. kebarokahan, atau mungkin Seperti itu. pada saat itu mungkin nama guru atau sahabat anaknya gurunya orang tua dari abang sendiri orang yang begitu luar biasa Nah, keilmuannya. benar Gitu seperti ya. itu. Itu Tapi lebih dibalik terkenal namanya Ustadz Ukon gitu kan. Ukon. Ibu-ibu suka nanya tuh. Iya. Tapi sebenarnya ada embel-embel Gimana? Ustadz itu belum pantas itu Bang Abi, Bang Ahmad itu. Nah, kenapa nggak pantas tuh bang? Karena gini loh, Iya. Ustadz itu kan kalau secara definisi itu al-mahiru wal mutabakhiru fil ulum. Orang yang memang keilmuannya itu sudah seperti lautan. Dia memahami pan-pan agama, pan-pan ilmu dalam agama. Jadi simpelnya adalah Ustadz itu adalah guru. Betul. Ustadz itu adalah guru. Nah memang pribadi sangat belum layak dipanggil Ustadz. Santri lah begitu. Makanya kita bahasainnya Bang Santri lebih enak gitu. Tapi kan gini bang, kaprahnya di masyarakat ketika melihat sosok seseorang ketika ia menunaikan atau tuntas dalam belajar di pesantren, lalu dia terjun ke masyarakat ya dengan dia bisa bermanfaat, entah dia bisa memimpin sholat berjamaah atau memimpin kayak doa-doa, biasanya kaprahnya sudah dipanggil gelar ustaz. Kaprahnya. Yeah. Seperti apa tanggapan? Apa emang dari dulu itu memang udah menjadi adat kebiasaan ketika orang selesai menunaikan belajar yang di pesantren gitu bang, terjun ke masyarakat, apa memang udah layak atau seperti apa sebenarnya? Ya, jadi begini memang jadi pelebaran makna Ustadz itu ketika berada di Indonesia. Betul. Jadi ketika berada di negara-negara Timur Tengah sana, khususnya Saudi, Ustadz itu gelar yang prestisius. Gelar seorang yang memang sudah mumpuni dalam keilmuan, dalam segi agama. Tapi di Indonesia terjadi peluasan makna. Tidak hanya orang yang memang mumpuni dalam segi ilmu agama, tapi mereka-mereka yang memang terjun ke bidang agama seperti yang dicontohkan tadi, dan juga atributnya tak lepas dari baju koko, sorban, peci. Itu biasanya orang kampung latah memanggilnya dengan Pak Ustadz. Jadi ada generalisasi, ada peluasan makna di situ. Sama emang udah kecampur dengan adat juga mungkin. Bisa jadi seperti itu. Nah, sedikit membahas tentang keilmuan nih bang. Ya. Saya kan belum mengetahui nih, abang tuh mulai belajar di agama itu sejak umur berapa bang? Ya kan kalau kita melihat di yang lain juga ada yang mungkin hijrah baru dia benar-benar tekun mendalami ilmu agama gitu. Jadi kan ya saya pengen tahu juga gitu, abang tuh sejak dari umur berapa sih udah mulai mau belajar gitu tentang agama? Terus cara mendidik orang tua sampai seperti ini, metodenya kali kita bisa betul atau kopi gitu kan sebagai orang tua. Ya, jadi begini Bang Amar, Bang Abi ya. Memang al-fakir lah ya. Saya pribadi ini lahir dari orang tua, baik bapak dan ibu. Kalau bahasanya itu abi dan umi begitu ya. Betul. Yang memang santri juga. Maka secara otomatis mengarahkan anak-anaknya ke arah dunia pesantren. Jadi memang sedari kecil, ya mudah-mudahan tidak termasuk bagian dari sombong ya. Benar-benar. Mudah-mudahan tidak termasuk bagian dari kesombongan ini. Ya mudah-mudahan seperti itu. Jadi sedari kecil memang dididik dengan ilmu pengetahuan agama. Dari mulai usia 5 tahun, 6 tahun itu sudah diajarkan tentang membaca Al-Quran, ilmu tajwidnya, fikih-fikih dasar, kemudian tauhid-tauhid dasar. Kemudian selepas lulus SD, dipindahkan pesantren di Rawalini, Tangamar, daerah Teluk Naga, berarti masih Kabupaten Tangerang. Masih Kabupaten Tangerang. Nah di sana alhamdulillah 6 tahun di pondok pesantren Al Hasaniyah, asuhan daripada guru almarhum Al-Maghfurlah Abah Kiai Muhammad Arif, dan juga putra-putra beliau yang begitu luar biasa, almarhum Al-Maghfurlah Kiai Jamal Sujai, dan juga almarhum Al-Maghfurlah Kiai Muhammad Zarkasi Hasan, dan juga yang alhamdulillah sekarang menjadi pengganti penerus Kiai Ahmad Syairoji dan juga Kiai Ahmad Syirajuddin. Itulah guru-guru besar kami ketika berada di pesantren Rawalini. Dan di sana kami diberikan pengetahuan tentang masalah agama dari dasar.
hingga tahap menengah. Pada saat di Rawalin itu dasar sampai tahap menengah, Tahap menengah. tidak sampai tuntas habis. Artinya memang pesantren ibtidah. Oh, tidak, oke. Jadi memang orientasinya ataupun titik beratnya adalah santri-santri yang baru mulai pesantren Mm-mm. hingga di tahap menengah yang nantinya ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Oh, oke. Gitu. Jadi mulai dari ngaji sorogan, amil, jurumiyah, nahu sorobnya seperti itu, hingga kepada fikihnya mulai ke tingkat-tingkat selanjutnya seperti kita Riyadul Badi'ah, Fathul Qori, Fathul Mu'in, dan juga kita Tatawuf kita juga di-upgrade lagi pengetahuan-pengetahuannya. Jadi seperti itu. Untuk sepak terjangnya Bang, sudah mana aja ininya, maksudnya pesantrennya? Iya, kalau tadi kan sebatas dari ibtidah ya. Tidak ya kan? dasar ini ya. Nah, untuk sepak terjang selanjutnya itu orang tua ingin naruh di pesantren mana, apa kemauan orang tua, apa dari kemauan sendiri gitu ininya. Ya, sedikit cerita ya sebelum kita lanjutkan kemana lagi pesantren ya. Betul. Sempat tidak setuju dulu. Apa? Jiwa anak. Berontak. Ya. Jiwa anaknya berontak. Rada ngebangkol kan. Ya. Bahkan mengarahkan ingin ke yayasan anu ditolak oleh orang tua. Akhirnya karena memang terdorong rasa takut kepada orang tua, awalnya memang terpaksa. Tapi lambat laun timbul betah berkat doa dari guru, doa dari orang tua, alhamdulillah bisa bertahan. Di Rawalin itu 6 tahun, dan di sana itu kalau nggak salah 3 bulan di Rawalin itu pulang. Sempat pulang. Bahkan mengutarakan tidak betah. Nggak betah itu Bang Abi, Bang Amar. Tapi kemudian jawaban orang tua itu apa coba? Bahasa kampung lah kita ya. Kalau nggak balik lagi ukurannya minggat, jangan tinggal di rumah. Akhirnya saya pribadi merasa takut pada saat itu balik lagi ke pesantren, dan disitulah titik baliknya. Mulai menemukan kenyamanan dan betah di pesantren. Bukan karena ancamannya itu Bang. Awalnya seperti itu. Awalnya diancam dulu seperti itu. Jadi memang orang tua harus tegas. Iya. Orang tua harus tegas. Makanya beruntung sekali apabila ada anak yang memang tidak harus ditakut-takuti dulu oleh orang tua atau diberikan pendidikan secara ekstrim oleh orang tua, dia bisa mau langsung pesantren, itu luar biasa banget. Iya, benar. Luar biasa sekali. Ya karena kan sekarang kan tanggapan orang tua atau beberapa orang ya, mungkin kalau saya sering lihat kayak komenan di media-media sosial kan, itu biasanya ibadah itu nggak harus dipaksa, jangan terpaksa gitu. Berarti memang sesuatunya memang harus dipaksakan terlebih dahulu berarti dong. Konsepnya gini loh, memang tidak harus dipaksa, harusnya diarahkan. Cuman kan pada prakteknya di kita kan kulturnya beda. Di kita kan kulturnya beda. Contoh gini aja, di masalah kita sholat Bang Abi, di anak itu usia berapa diperintahkan sholat oleh orang tua? Usia 7 tahun. Lalu kemudian di usia berapa diperintahkan untuk dibolehkan untuk memukul? Usia 10 tahun. Bahasanya pukulannya pun bukan pukulan yang keras ya. Keras, hanya pukulan tadi biar mubarih, tidak melukai. Tapi pada prakteknya di daerah kita khususnya yang iklimnya panas seperti ini itu tidak demikian. Bahkan maaf ditendang orang tua dan sebagainya. Yang itu mengarah kepada kapok. Gitu Bang Amar. Akhirnya jadi mau sholat. Ya pengalaman Bang Amar juga lah. Bang Abi juga pasti pengalaman hal seperti itu. Benar. Jadi kembali lagi kepada adat lagi seperti itu. Ada perpaduan. Agama tetap tidak memperbolehkan hal seperti itu. Cuman memang anaknya tidak bisa mau sholat kalau tidak seperti itu kan. Nah akhirnya setelah dewasa baru sadar ternyata ini maksudnya gitu. Itu semua itu manfaatnya buat kita sebagai anak. Betul. Gitu. Memang terkadang kita suka agak sedikit ini Bang Abi, ya ngolok-ngolok anak lah bahasa kasar. Kalau dia nggak mau, kayaknya kita malah kalah gitu. Kita berbeda dengan orang tua kita yang dulu. Yang kalau kita nggak mau tuh jangan kan mau, kayaknya melototnya aja kita buru-buru kabur kayaknya. Iya. Berarti berapa pesantren yang udah Bang jelajahi gitu ibaratnya dalam menuntut ilmu waktu itu? Tapi mudah-mudahan bukan kesombongan ya. Bukan ya, ini sebenarnya buat motivasi juga buat teman-teman yang saat ini motivasi sedang buat menjalankan referensi juga ya nanti ya. Jadi bisa. Saat ini sedang menjalani pendidikan di pesantren gitu Bang. Ataupun memang orang tua yang lagi pengen menemukan gitu konsep untuk mendidik anaknya biar mau gitu menuntut ilmu itu di agama itu seperti apa gitu.
Jadi setelah dari Rawal ini 6 tahun sambil sekolah, Oh, sempat sambil sekolah berarti sambil pada waktu sekolah itu ya? lulus alia di sana. Lalu kemudian bahkan ada tawaran-tawaran dari guru juga untuk beasiswa kuliah di 10 universitas terbesar. Cuman pada saat itu karena memang sudah jiwanya pesantren, akhirnya ditolak. Dan pada saat itu guru almarhum Abah Kiai Mutari mengarahkan untuk pindah ke Cianjur. Yang kemarin alhamdulillah kita sudah datangi. Itu pesantren guru saya almarhum. Tapi nggak tuh kita doang Bang. Ya, Lagi nggak lagi ikut. M. Padahal itu kesempatan kita ya sambil nyambung sana. Benar seperti itu. Karena sedikit banyaknya juga kita kan mengaji ya wasilah dengan guru abang juga kan Ya. gitu keilmuan. Benar. Ya bisa dilanjut Bang. Jadi diarahkan untuk mempelajari secara intens ilmu alat. Ilmu alat itu intinya ilmu gramatika bahasa Arab, baik secara lafzi maupun maknawi. Jadi seluruh pan ilmu diaji kecuali hanya fikih, hadis dan tafsir di sana tidak diaji. Di luar itu seperti nahwu shorof, balaghah, mantek, faraid dan lain sebagainya itu diaji. Dan itu gurunya yang kemarin kita telah ziarahi 1 tahun kurang yang lalu beliau telah wafat. Guru saya baru malam Abdullah Kiai Jinjang Miftah. Dia berdomisili di Cianjur Karangtengah. Nah, untuk nama pesantrennya mungkin bisa di Darul Fikar. Pesantrennya Darul Fikar Marti. Di sana. Itu pun sama. Konsepnya masih kalau orang kampung betul Balai Rompeng. Pesantren Salafi. Seperti itu. Dan di sana alhamdulillah saya bisa bertahan 2 tahun di sana. Lalu dari Cianjur itu kemudian di Cianjur langsung ini 2 lagi. tahun di Cianjur ingin ke Caringin. Cuman pada saat itu orang tua meminta untuk singgah dulu di Legok di Cijantra. Oh Cijantra. Di gurunya orang tua yang di Cijantra itu almarhum Almangkurlah Kiai Haji Nabi Musa Sorokawi bin Marwi Cijantra. Dan di sana hanya ikut pasaran saja, pasaran Ramadan saja gitu. Iya. Tapi gini Bang, itu kan ya sedikit banyaknya biografi perjalanan Abang dalam menuntut ilmu ya kan. Ada nggak sih kepikiran ya Abang? Pengen merasakan kayak anak muda lain ya gitu. Pengen main motor atau ya kalau emang hobinya main bola ya pengen main bola. Gitu ya. Ya kertek di hati pada saat itu. Di usia segitu kan yang kita tahu ya memang kondisi sedang labil-labil ya benar nggak? Iya. Ya Abang sendiri gitu, ada nggak gitu kertek pada saat itu gitu? Pasti ada. Pasti ada. Hal seperti itu ada. Apa yang Abang mau lakukan pada saat itu? Kalau memang itu bisa kan terjadi gitu. Ya alhamdulillah pada saat di Cianjur sana Iya. kan tahu pesantrennya seperti apa. Iya. Lalu kemudian buka jendela tiap malam tuh lihat ada motor segala apa, itu jiwa muda berontak. Waduh enak kayaknya tuh memotoran ya. Tapi kemudian rasionalitas kita bekerja lagi. Iya. Itulah manfaat lahu, tidak ada manfaatnya. Artinya hanya kesenangan sesaat saja. Dan tidak menambah keilmuan. Paling hanya urusan mesin saja paham. Tapi kemudian dari dasar itu akhirnya memantapkan lagi hati untuk fokus lagi ke belajar pada saat itu. Walaupun ya memang ya kebanyakan tidurnya juga. Tapi kan katanya pernah jadi striker. Selama di Marti pernah jadi striker nih. Aduh, itu bisa pahit juga gitu. Jadi awal gini Kan dia belum tahu. Pengalaman Belum tahu dia ceritanya. Jangan sangka biar dibalik nih saat ini nih frame-nya gitu kan. Dulu pernah jadi striker Bang Abi. Iya. Asli pernah jadi striker. Berapa banyak gol dalam 2 tahun? Jadi begini. Ya, cerita awal dulu. Karena memang pesantren alat. Jadi memang tidak lazim memakai baju koko dan sebagainya. Akhirnya memakai kaos. Nah kebetulan pada saat itu saya memakai kaos Liverpool dan Real Madrid. Kenapa nggak Barca? El Nino. Aduh, Barca ntar dulu. Ini fans garis keras ini Real Madrid ini. Aduh, mudah-mudahan tidak tersinggung doh. Pendukung Barca ya. Iya. Pada saat itu. Nah, melihat
orang Tangerang pakai Hmm. kaos bola langsung, akhirnya didapuk menjadi striker pada saat permainan sepak bola. Hmm. Dan ternyata selama 2 tahun di sana 2 gol, Bang Abi. 2 tahun, bukan dua game ya. 2 tahun 2 gol. Aduh, ya memang Iya. bukan apa bukan nggak hobi, Iya. sepak bola itu nggak hobi. Cuman memang lagi kebetulan Terpaksa. pakai kaos bola. Mungkin tanggapan santri-santri atau teman-teman di sana, wah ya Pemain ini nih. dari Tangerang nih pemain nih gitu ya. Seperti itu. Iya. Gitu Bang Abi. Jadi nggak Iya. kaku-kaku juga sebenarnya pesantren. Silakan Bang, silakan. Jadi sebenarnya nggak kaku-kaku juga sebenarnya di pesantren itu. Pernah Ya. bangor juga gitu. Iya, ada lah. Tapi dibilang bangor ya nggak juga. Enggak Bang. juga. Iya. Nggak juga. Jangan salah persepsi. Jadi gini loh Bang Amar Bang Abi ya, Iya. kita sedikit serius nih Iya, ya. oke. Jadi pesantren itu ada yang memang memperbolehkan santrinya untuk main sepak bola, ada yang tidak, ada yang memang sampai keras. Artinya bila ketahuan main sepak bola dikeluarin. Gitu. Nah, itu pada saat di Cianjur itu memang ya guru sih tidak secara ini membolehkan, cuman memang santrinya terlalu intens main sepak bola, akhirnya ya dianggap wajar saja pada saat itu. Gitu. Tapi Bang gini, itu udah sekelumit ya jiwa muda lah bahasa kasar kita tariknya pasti tetap ada lah ya gitu. Cuman lagi-lagi kita dapat mengontrol ya, karena saya bilang kenapa bisa ngontrol karena abang udah ada dasar sih di situ di Ibtidah itu kayaknya udah benar-benar memang udah, kalau ibarat rumah pondasi udah lumayan kokoh pada saat itu, jadi bisa memilih gitu Bang ya, di mana emang harus yang kita pilih, apakah kita berontak mengikuti hawa nafsu jiwa muda kita, memang kita tetap bertahan gitu untuk dalam menuntut ilmu pada saat itu ya. Tapi untuk di era sekarang nih Bang, buat adik-adik kita yang saat ini sedang pesantren gitu kan, tantangan terberat mungkin ada nggak dari abang sendiri? Iya, yang menyebabkan berat bedanya dulu dengan sekarang gitu dalam menuntut. Ada nggak tantangan terberat? Yang paling berat itu handphone. Ada pasti ya handphonenya. Nah ini kan kita nih satu line lah ya. Iya. Nggak beda-beda jauh, mungkin paling muda saya lah gitu. Iya dah. Lebih muda lagi saya. Ya udah sisanya. Berapa nih? Tahun berapa lahirnya? Nah, itu 89. Nah, itu. Paling tua. Maksudnya. 88 nih maksudnya. Ya berarti saya gila, saya menang. Artinya kita di era di mana di usia-usia kita pada saat itu handphone mulai masuk, cuman tidak secanggih dan tidak sebanyak seperti sekarang. Gitu. Dan harga handphone pada saat itu begitu mahal. Ya sekarang pun memang mahal, tapi orang tua itu bisa saja membelikan kepada anaknya. Jadi yang paling membuat anak sekarang itu cita-citanya hancur dan sebagainya itu tak lain adalah pertama handphone itu, karena di handphone itu mereka bisa main game ataupun sosmed dan sebagainya, yang itulah akhirnya terjerumus kepada yang lebih ekstrim lagi, jahatnya lagi, ada slot, pinjol. Alhamdulillahnya pada saat kita dulu belum ada seperti itu. Sekarang mudah sekali ngakses luar biasa. Seperti itu. Nah, untuk memotivasi adik-adik kita yang baru pemula, baru masuk pesantren, gimana tuh Bang, biar intinya betah gitu. Ya syukur-syukur sih kayak abang gini gitu kan, biar terus ininya ilmunya meningkat gitu. Ya memang yang harus memberi nasihat adalah yang sudah mengalami. Ya seperti kita nih, gitu kan. Artinya bahkan kalau saya andaikan, diandai-andai itu bisa mengulangi lagi di masa-masa dulu belajar, mungkin akan lebih intens, bahkan akan menunda pernikahan. Betul. Untuk terus menggapai cita-cita yang lebih panjang lagi, agar senantiasa lebih maksimal dalam segi kita memanfaatkan ilmu agama ini. Karena penyesalan pasti ada setelah kita sekarang ini, benar nggak? Seperti itu. Begitu Bang Abi. Kenapa bahasanya mungkin gitu kalau dikembalikan ke masa lalu akan lebih intens, berarti kan ada beberapa penyesalan berarti kan di dalamnya. Iya, mungkin aturan bisa lebih dari sekarang, mungkin kan begitu gambarannya. Begitupun dengan kita juga kalau dibalikin masa lalu pasti sama hal, pasti pengen merubah sesuatu yang kurang atau yang masih buruk pada diri kita, pasti gitu. Ya, jadi kan santri sekarang kan masalahnya kan di handphone, masalahnya kan terlalu bebas. Betul. Beda dengan santri-santri zaman dulu kan. Dan juga santri dulu itu di usia 30 tahun itu masih berada di pesantren.
35, 38 tahun. Saya masih punya teman yang di usia itu masih di pesantren mereka. Tapi santri sekarang itu santri-santri ABG. Makanya kita beri motivasi kepada adik-adik kita, para santri ini, terus menuntut ilmu agama. Karena dengan ilmu agama mengarahkan kita kepada kebenaran. Ilmu akademis itu bagus, Bang Ahmad. Man aroda dunia palai bil ilmi. Wajib kita kalau ingin dunia harus ada ilmunya. Tapi ingat, di dunia kita itu hanya sementara. Bagaimana cara kita sukses di dunia dan juga sukses di akhirat, maka pasti kita harus ada ilmu akhiratnya juga. Ilmu tentang bagaimana kita sukses di akhirat. Dan itu adalah ilmu agama. Untuk dampak yang tidak sampai lanjut gitu Bang, atau cuma sampai pertengahan dong pesantrennya terus malah stop gitu, apa mungkin ada dampak ininya? Ya jelas sekarang gini, orang kalau sudah pesantren, lalu kemudian udah 3 tahun 4 tahun, itu baca Quran sudah bisa. Baca kitab mungkin kitab-kitab dasar sudah bisa. Lalu kemudian nanti menikah 1 tahun 2 tahun karena orang menganggapnya itu adalah keluaran pesantren. Betul. Pasti disebutnya tadi yang baru bilang Ustaz. Kaprahnya. Gitu, cuma nanggung. Nah, itu kentangnya. Cuma nanggung kalau ibarat sekolah mah belum lulus. Benar. Gitu, ibarat sekolah mah belum lulus. Tapi itu semua bisa disiasati dengan mendapatkan keberkahan dari guru-guru. Artinya begini, Bang Amar, Bang Abi, dalam dunia pesantren salafi itu ngajinya itu penting jelas. Iya. Tapi ada yang lebih penting lagi dari itu, mendapatkan keberkahan dari guru. Karena apalah artinya kita cerdas, tapi kalau guru tidak ridho, guru tidak memberikan doa keberkahan kepada kita sebagai santri, maka pasti kita tidak akan bisa memanfaatkan ilmu kita. Karena ada bahasa begini dalam kitab Talimul Mutalim, ma wasola man wasola illa bil hurma wa ma sakoto man sakoto illa bitarkil hurma. Tidaklah seorang santri ya kita katakan bisa mencapai derajat dimuliakan itu kecuali dengan dia menghormati guru-gurunya dan orang tuanya. Dan apabila dia jatuh dari tadinya sudah berada di derajat yang tinggi ke bawah, itu dikarenakan faktor sudah tidak ada lagi rasa hormat kepada gurunya. Ibarat beginilah, dia tadinya ngaji di guru kampungnya ya. Betul. Lalu mesantren kemana-mana. Pulang kemudian mengklaim dirinya lebih pintar lebih utama daripada guru ngajinya. Yang pertama itu. Nah, itulah menghilangkan keberkahan. Padahal sababianya dia bisa tahu huruf alif seperti apa, ba seperti apa dari guru ngaji yang seperti itu. Makanya tidak ada bahasa mantan guru. Hormati semuanya, baik itu guru pesantren ataupun guru sekolah. Kita hormati semua agar ilmu kita berkah. Luar biasa sekali Bang Abi. Banyak sekali nasihat atau sejarah yang dapat kita mungkin kita terapkan nanti ketika anak kita sudah besar gitu kan. Luar biasa. Mungkin sahabat Maru Channel juga ya yang saat ini sedang menitipkan anaknya gitu di pesantren, ya semoga tetap terus berdoa agar anaknya tetap istiqomah dalam belajar, mudah juga dalam menyerap ilmu-ilmu yang sudah dipelajari gitu kan. Tapi di balik itu semua Bang, ada nggak sih momen benar-benar yang abang itu dalam menuntut ilmu itu kayak nggak bisa dilupakan? Ya bukan ada, tapi memang semua. Yang benar-benar yang berkesan gitu. Ya di balik berkesan, yang pokoknya super lah, yang super berkesan gitu. Di satu momen atau apa gitu. Bukan 1, 2 ya, intinya gini. Ketika guru tersenyum saja ya. Melihat murid itu adalah momen terbahagia yang ada yang dirasakan oleh murid pada saat itu. Ya, dari dulu pun hingga sekarang. Artinya gini, kalau kita para santri ketika dipanggil oleh guru ataupun guru ketika nama kita disebut lalu senyum atau menceritakan tentang kebaikan kita, maka itulah momen terbaik. Dan itu diraih dari mengkhidmahnya kita. Artinya kita melayani guru, karena ada bahasa man khodama khudima. Barang siapa yang melayani gurunya, maka kelak akan dilayani oleh muridnya. Artinya hukum seperti itu akan berlaku. Kita yang melayani guru ketika di pesantren, maka ketika kemudian Allah irodahkan kita punya pesantren, akan dilayani oleh murid-murid kita. Dan seperti itu selanjutnya. Dan itu faktornya keikhlasan. Betul. Makanya gini loh Bang Ahmad ya. Maaf ya. Di pesantren-pesantren yang saya jajaki itu, dari Rawalini, Cianjur, kemudian Ciantra dan Kecaringin terakhir, saya terakhir di Caringin, itu semuanya titik beratnya ikhlas.
contoh ya, SPP ya, iuran per bulan itu hanya 10.000 saja. 10.000 saja. Dan Murah tidak ya? ada bahasa guru itu, coba pintain tuh ke anak-anak buat beli rokok dan sebagainya, tidak ada. Jadi mutlak benar-benar ikhlas mengajarkan kami. Makanya tidak ada jalan bagi kami kecuali mendoakan baik selalu kebaikan kepada guru-guru kami yang masih hidup agar diberikan keistiqomahan, Amin. keberkahan, dan yang Amin. sudah wafat agar diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di sisi Allah yang layak dan diberikan anugerah, rahmat dan juga kenikmatan hingga nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi seperti itu. Bang. Oke, sebelum kita closing, Bang. Ya. Mungkin Abang bisa kasih tip buat teman-teman Maru Channel nih, Bang. Baik yang saat ini sudah lulus dalam belajarnya hingga akan menghadapi terjun ke masyarakat langsung gitu. Tipsnya seperti apa, atau buat tips juga teman-teman yang sedang memang sebagai orang tua yang saat ini sedang menitipkan anaknya di pondok-pondok pesantren, seperti apa? Ya, jadi begini ya. Pertama, tidak ada kata lulus di pesantren itu. Jadi bahkan guru saya itu berpesan, sekalipun kita sudah di rumah, sudah berumah tangga, kita harus meniatkan diri kita sebagai santri. Artinya terus menerima ilmu. Oke. Yang pertama itu. Yang kedua, kita mencontoh akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya adalah saya teringat sabda baginda Nabi, man amila bima alima warasahullahu ilma malam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan berikan dia ilmu yang belum dia ketahui. Artinya dari bentuk pengamalan kita atas ilmu yang kita ketahui walaupun sedikit, maka kita akan diberikan oleh Allah ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Itu dasar dari mengamalkan ilmu. Karenanya bagi para santri, sahabat Maru Channel, yang punya anak yang jadi santri ataupun para santri, hendaklah terus ada semangat ataupun giroh di dalam hati kita untuk menuntut ilmu agama, dan jangan pernah lupa bahwasanya ilmu agama itu tidak merugikan, dan ilmu agama itu lebih utama daripada ilmu akademis. Ilmu akademis mungkin akan bermanfaat ketika di dunia, tapi ilmu agama bukan hanya bermanfaat di dunia dan terus akan bermanfaat hingga ke akhirat nanti. Jadi itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya obrolan kita pada malam hari ini. Ya. Luar biasa sekali Bang Abi. Sedikit banyaknya kita sudah mengetahui sedikit sekelumit ya dari perjalanan sepak terjang Mengukon, dari mulai belajar sejak dini, menengah hingga saat ini. Luar biasa sekali. Semoga obrolan pada malam hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman Maru Channel semuanya. Amin. Itu aja dari kami semua. Terima kasih. Jangan lupa dukung terus Maru Channel dengan cara klik tombol subscribe di sini. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang. Ya.